warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah, izin bertanya. Saya istri kedua dari suami saya, saya istri kedua dan saya sedang mengandung, tapi suami saya menyuruh saya untuk menggugurkan, Buya. Apakah saya berdosa karena tidak mau untuk ikut perintahnya, dan dia sekarang marah sama saya, Buya, dan mengancam ingin tinggalkan saya. Apa yang harus, sedangkan kandungan saat ini sudah masuk usia 4 bulan, Buya. Bismillah, subhanallah. Seharusnya kan bersyukur ya. Biarpun sirri, mungkin dia khawatir. Mungkin gini loh ya, Anda bantu suami untuk bisa tenang dengan itu semuanya. Mungkin karena kami himbau kepada siapapun ya, masalah nikah sirri itu sehendaknya para wanita itu tidak gampang dinikahi sirri, karena khawatirnya ke depan ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi susah menyelesaikannya. Cuman kita pun juga tidak bisa pungkiri kadang pilihan juga atau satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan wanita yang mungkin sudah cocok dan dia belum ada jodoh, kemudian sang laki-laki punya kebutuhan satu sisi dan banyak hal. Justru kalau mungkin harus terang-terangan, tidak sirri karena sudah punya suami, punya istri dan seterusnya. Banyak permasalahan di balik. Artinya ada sebagian wanita yang memang rela dinikahi sirri, memang dia hanya cukup untuk agar tenang hatinya saja, bukan untuk mengharap yang lain-lain macam-macam. Maka himbauan kami adalah, pertama, hendaknya wanita menikah dengan terang-terangan tanpa sirri. Cuma kalau kita melihat wanita nikah sirri juga tidak bisa disalahkan. Kita tidak tahu kebutuhannya seperti apa. Yang perlu disesalkan mereka yang berzina. Yang berzina itu loh yang naudzubillah. Justru kami ingin memberitahu kepada yang biasa dengan zina itu, nikah itu gampang ternyata, mudah, supaya tidak naudzubillah melakukan dosa. Baik. Kemudian yang harus dicermati dalam kasus semacam ini, kok setega itu seorang bapak akan menggugurkan anaknya. Jadi ketegaannya ini harus kita lacak dong. Mungkin karena tekanan yang kuat. Misalnya terlalu khawatir, ya kan, terbongkarnya kisah pernikahan ini. Maka jika memang begitu kasusnya, Anda sebagai seorang istri berikan jaminan kepada sang suami, nggak ada masalah, saya akan tetap dengan posisi kesabaran saya, ketabahan saya. Seperti komitmen Anda pertama di saat Anda mau dinikahi dengan nikah siri. Mohon maaf loh, laki-laki mau menikah siri itu bukan serta-merta rayuan dari laki-laki, bukan. Karena mungkin wanita tuh terlanjur menyanggupi sehingga laki-laki yang semula tidak mau akhirnya menjadi mau. Karena apa? Ini peluang bagi saya yang saya punya hajat, atau mungkin untuk menolong atau macam-macam, dan perempuannya tidak banyak menuntut sehingga menjadi melangkah. Dan kalau sudah terjadi nggak ada yang perlu saling disalahkan. Tinggal bagaimana menjaga semuanya dengan baik. Kalau seandainya datang kepada kami laki-laki itu mungkin dilarang, jangan begitu. Kalau ada seorang perempuan datang ke kami, kalau masih bisa ya jangan begitu. Cuman semuanya sudah terjadi, tidak perlu saling menyalahkan. Baik. Kemudian jika Anda ternyata tidak mau karena sudah menjelang 4 bulan, nggak dosa kepada suami. Karena nggak boleh patuh kepada manusia di dalam irama melanggar Allah. Biarkan dan rawat itu anak, dan ingat Anda tetap dengan komitmen Anda. Biarpun perilaku suami Anda tidak baik. Misalnya suami Anda menjadi berubah karena Anda tidak mau mematuhi peraturannya. Anda pun tidak boleh merubah perilaku Anda, komitmen Anda yang tetap menjadi sirri. Jangan setelah itu membuat expose, membuat kerusakan, nanti tambah benci suami Anda. Apapun bentuknya, itu adalah ayah daripada anak Anda. Anda dengan kesabaran, nanti Anda akan memetik buah itu semuanya, kebaikannya. Kadang sebagai wanita itu gara-gara suami berubah, dan berubahnya suami pun bukan karena tidak ingin melanjutkan, karena kepanikan, kekalutannya, sehingga punya perilaku yang tidak menyenangkan. Lah kalau Anda punya perilaku yang serupa, apa yang terjadi? Tambah musuhan, sementara ada janin dalam perut Anda. Maka bertahanlah Anda dengan ketabahan Anda, sabar Anda. Anda tidak disebut sebagai seorang durhaka, dan pada akhirnya akan tumbuh cinta. Anaknya kok nggak mungkin lah, kan begitu ya. Anaknya. Jadi Anda jaga saja komitmen Anda tetap. Karena apa? Mungkin dia ketakutan sehingga dia harus menyuruh untuk menggugurkan. Dan kepada kaum pria lah ya, jangan sampai seperti itulah. Menggugurkan nggak gampang, apalagi dia istri kedua, istri sirri. Mungkin Anda sebagai seorang laki-laki sudah punya anak, tapi dia berindu anak. Anda mungkin sedih, kalau dia super sedih
menggugurkan anak itu kan beban sekali, anak kayak bagian dari dirinya. Ya jangan egois dong. Nah, seperti itu. Kalau itu masuk dalam perjanjian misalnya Bu ya, artinya kata Bu ya kan kadang tidak semua laki-laki sebenarnya punya keinginan. Iya. Ada kadang karena ada kesempatan yang diberikan atau mungkin iming-iming yang diberikan oleh wanita. Bukan Misalnya, iming-iming, tidak boleh iming soal merendahkan perempuan. Artinya seorang perempuan rela dinikahi dengan gitu gampang ya, kan. Nah, itu kan kalau misalnya dari perjanjian awal si lelaki sudah negesin, saya pokoknya nggak mau punya anak loh ya. Artinya sudah negesin, artinya kalau nanti sampai ada kehamilan, suami itu memang tidak akan bisa menerima. Itu kayak gimana Bu ya? Kalau ya, boleh nggak Bu ya? Kalau maksud saya nggak pengen punya anak ya. Kemudian sang wanita menyanggupi Iya, dan sudah berusaha, misalnya, biarpun pernikahan kan tidak begitu, berarti khawatir main-main kan itu ya. Itu apa termasuk kayak nikah kontrak begitu bukan Bu ya? Oh enggak, Ya. karena mungkin ada faktor lainnya. Cuman ya orang menghindari kehamilan kan dalam keadaan yang tidak darurat kan juga tidak diizinkan. Tidak dibolehkan Bu ya. Biarkan mengalir begitu saja. Jadi gini, kalau wanita, kalau sudah misalnya ya hendak menikah, kenapa sebabnya? Mungkin kekhawatiran saya ini, ya sudah berusaha misalnya, ya kan? Kemudian tiba-tiba kok hamil, itu kan bukan di luar kendali seorang perempuan ya. Ya kalau bila betul tuh hamil jangan digauli kan. Dia juga menggauli normal dan sebagainya. Kemudian kok hamil ya. Ya hendaknya semuanya itu ada diskusi yang baik. Maka bagi wanita itu kayaknya jangan buru marah-marah dulu. Karena seorang suami mungkin panik karena takut ya, mohon maaf, emosi marah dengan keluarganya, anak-anaknya mungkin sudah ada dan sebagainya. Nafkah juga, tinggal yakinkan bahasanya urusan nafkah yuk kita cari bersama, nggak usah pusing. Yakinkan. Apakah boleh Bu ya kayak seperti itu dijadikan kayak taklik nikah gitu Bu ya? Misalnya kalau nanti kamu sampai punya anak ya kamu tercerai. Seperti itu apakah sah Bu ya? Iya, karena taklik dengan apa saja sah. Tapi tidak diperkenankan. Iya, tidak boleh dong kok main-main nikah. Iya, termasuk kedoliman dalam pernikahan. Baik, Masya Allah. Memang kalau memang kesepakatan berusaha, sudah berusaha misalnya ada wanita nggak pengen hamil juga, bukan sekedar laki-laki, karena sudah punya anak dan sebagainya, maka ya sah saja. Kalau tiba-tiba hamil itu gimana? Ya tidak usah lagi nih loh, pokoknya jangan segala sesuatu jadikan bahan untuk permusuhan. Hamil ya sudahlah dirubah dari semula yang tidak berharap, ya sudahlah ini karunia. Iya. Baik, Masya Allah. Baik Bu ya. Selanjutnya juga ada pertanyaan lagi. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.